Barakallahu fiik teman-teman, kita lanjutkan masih poin tentang bagaimana membaca waqaf Hisham ya, yaitu pada syai' atau di sini sau ya. Maka kita lihat lanjutannya ya, yaitu tadi sudah sampai nomor 2 ya. Nah, sekarang poin nomor 3 ya. Atau nomor 2 saya ulang ya, membaca raum wajah pertama yaitu menjadi syai gitu ya. Syai, y-nya itu dibaca sepertiga harokat, namanya kan raum ya. Raum itu dibaca sepertiga harokat. Syai gitu, sau gitu ya. Itu atau di sini sawi gitu ya, karena wa-nya kasrah. Nah, nomor 3 adalah mengibdal hamzah ya menjadi iya di sini. Ya, mengibdal hamzah, mengganti hamzah menjadi ya. Ya, di situ kan sau atau syai, di situ ada hamzah di belakang, maka diganti ya. Lalu iya-nya kemudian diidghamkan ke iya yang depannya. Ya, maka menjadi ya tasydid. Kalau wawu berarti menjadi wawu tasydid gitu ya. Nah, di situ berarti menjadi tulisannya syai atau sawi gitu ya. Nah, lalu di situ disukun ya. Kemudian membaca sukun ya atau wawu tersebut karena waqaf ya, menjadi syai atau sau gitu ya. Sau, syai gitu. Itu cara membaca yang wajah ketiga. Nah, wajah keempat gimana? Yaitu syai di sini membaca raum wajah ketiga ya. Berarti menjadi ditasydid lalu dibaca sepertiga harokat ya, syawi gitu, syawi, syai gitu ya. Itu y-nya dibaca sepertiga harokat karena raum ya. Untuk ketiga sebentar ya, kita lihat sekarang yang contoh ketiga ya, yaitu pada kata walu'lu ya. Walu'lu, maka di situ untuk cara membaca waqaf Hisham yaitu pada Al-Hajj ayat 23 di situ ya. Ada 3 wajah atau ada 3 cara. Tadi sudah disebutkan ya, boleh dibaca hanya 1 wajah saja. Tapi di sini akan saya terangkan lengkap 3 wajah tersebut. Yang pertama yaitu ditashil sambil diraum ya, karena nggak mungkin bisa ditashil jika tidak diraum ya. Maka dibaca menjadi lu di situ ya, maka menjadi lu'lui ya. Wawunya di situ ditashil ya, menjadi i karena hamzah di situ, antara hamzah dan alif ya. Itu kalau tashil itu nggak mungkin wawu ya, maka lu'lui gitu, lu'lui ya. I-nya di raum ya, I-nya berarti dibaca sepertiga harokat, lu'lui itu, lu'lui gitu ya. I-nya sedikit. Lalu hamzah kasrohnya jadi tashil antara hamzah dan mad ya, pokoknya sudah tadi ya, lu'lui gitu. Lalu nomor 2 adalah diibdal ya, diganti hamzah menjadi wawu karena sebelumnya adalah domah di sini ya, maka lalu wawu tersebut disukun ya. Pokoknya untuk lu'lui ini digantinya menjadi huruf wawu ya. Lalu wawu tersebut disukun ya, jadi menjadi panjang, berarti 2 harokat, lu gitu. Atau dibaca dengan raum kasroh menjadi wawunya wi gitu kan, wi-nya dibaca sepertiga harokat ya, lu'lui, wi-nya kecil ya, sepertiga harokat. Nah, waqaf Hisham ada keterangan di catatan kakinya ya, maksudnya adalah di sini untuk semua waqaf Hisham pasti di mushafnya dikasih keterangan warna merah marun dan ada catatan kakinya. Itu maksud dari kalimat ini. Lalu kita ke contoh nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke contoh keempat, yaitu pada surat Al-An'am ayat 94 ya, yaitu di situ pada kata syuroka. Nah, di situ kalau waqaf di waqaf Hisham ya,
ada 12 wajah baca. Masya Allah ya, banyak sekali. 12 wajah baca, 12 cara baca. Nah, ini karena saking banyaknya, jadi saya nggak jelaskan di sini. Tapi nanti simak saja YouTube saya yang tentang pembahasan khusus tentang Waqaf Hisham, gitu ya. Jadi ada nanti saya bahas khusus macam-macam Waqaf Hisham, gitu. Nah, lalu berikutnya kita yang B di sini. Adapun wakaf pada tak marbutoh atau hak taknis ya pada Imam Kisai. Kalau tadi kan kita membahas tentang wakaf pada Imam Hisham. Nah, kalau ini seputar wakaf juga, cuman pada wakaf Imam Kisai. Ya, ini poin penting ya, Kisai. Hanya saja pada Kisai dibaca dengan disertai imalah saat wakaf ya. Jadi saat wakaf itu ada imalahnya, dan Imam Kisai hanya diberi warna merah tanpa catatan kaki ya. Jadi untuk Imam Kisai ini nggak pakai catatan kaki. Kalau wakaf Hisham itu ada catatan kakinya, ada keterangannya di catatan kakinya kalau Hisham. Kalau Kisai nggak ada ya, nggak ada catatan kakinya, cuman dia hanya diwarnain merah aja di mushaf ya, merah hati gitu. Contohnya apa? Yaitu pada tadi tamar butoh kan. Contohnya di sini risyawah. Maka kalau di wakaf ya, wakaf Kisai namanya, dibaca menjadi risyaweh. Jadi imalah gitu kan. Risyaweh gitu kalau wakaf ya. Ada juga wakaf pada isi maksur, contohnya Musa menjadi Muse, Ise gitu ya, itu namanya wakaf Kisai. Adapun kalau tidak wakaf maka dibaca seperti hafaz biasa, yaitu Musa, Isa gitu ya. Bisa dipahami ya, ini adalah wakaf Kisai ya. Tadi apa? Wakaf Hisham. Sekarang yang ini adalah wakaf Kisai ya, jangan sampai tertukar ya. Nah, berikutnya poin nomor 9 ya. Pada kata qila ya, kalau di Al-Qur'an ada kata qila di situ ya, Imam Hisham dan Imam Kisai dibaca dengan ismam. Menjadi apa? Qila, ku gitu dibaca. Ismam itu kan memonyongkan bibir ya. Qila gitu ya, jangan kuila, jangan gitu, tapi agak satu harokat ku-nya di situ, kuila gitu, kuila, i-nya dibaca 2 harokat ya, kuila gitu. Karena ismam riwayat Hisham, maka ismam dulu bacanya, lalu baca Ibnu Amir dan kawan-kawan. Maksudnya gimana di sini? Maksudnya pada saat kita menjamak gitu kan, karena kuila adalah cara bacanya Imam Hisham gitu kan, maka Imam Hisham dulu yang kita baca, baru Ibnu Amir ya. Walaupun Imam Hisham itu adalah muridnya Ibnu Amir, cuman kaidahnya gitu, Imam Hisham dulu baru Ibnu Amir yang dibaca gitu ya. Karena Hisham adalah murid urutan pertamanya Ibnu Amir gitu ya, cara bacanya Imam Hisham dulu baru Ibnu Amir dan kawan-kawan. Nah, lalu kita lihat poin 10 ya, kita lihat poin nomor 10. Dalam membaca ashabus silah, ashabut tawasud maupun ashabul qasr dan ashabul basri ya, jadi ada mushaf gabungan itu, yaitu 4 mushaf ya, namanya ashabus silah, ashabut tawasud, ashabul qasr dan ashabul basri. Kadang dalam satu qori ya, 2 murid tersebut berbeda cara membacanya ya. Tadi misalnya tadi yang sudah diterangkan, misalnya Ibnu Amir itu punya murid namanya Imam Hisham ya, dan atau di sini ada contohnya ya. Nah, di sini contohnya baca Imam Hisham dulu baru Ibnu Dzakwan ya, walaupun Hisham dan Ibnu Dzakwan adalah sama-sama muridnya Ibnu Amir. Berarti Hisham dulu baru Ibnu Dzakwan. Jadi harus dihafalkan urutan rawinya juga ya, bukan hanya urutan qori'nya saja. Barakallahu fiik.